Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucurilah rahmat dan rahimu kepada Majelis Taklim SMA Negeri 1 Patok Besi yang diadakan pada hari ini, dan berkatilah acara ini mulai dari awal sampai akhir. Topik yang akan Ibu bawakan pada hari ini buat anak-anakku yang ada di rumah, yaitu mengenai zakat. Ibu akan membahas mengenai zakat dari sudut pandang lain, yaitu mengapa banyak orang yang tidak semangat mengenai soal zakat. Pertama, kita paham bahwa para ulama sudah bersepakat wajib hukumnya kita membayar zakat bagi kaum muslim yang baligh dan berakal, dan tidak wajib bagi non muslim. Sebagaimana tadi Ibu sudah sebutkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kenapa tadi ada orang yang tidak semangat mengenai hal zakat? Karena zakat itu membutuhkan finansial, sedangkan sholat, puasa, dan lain-lain itu tidak membutuhkan finansial. Jadi enggan untuk mengeluarkan zakat, meskipun ada himbauan dalam Al-Quran wajib hukumnya itu untuk membayar zakat. Baik, karena zakat itu menggunakan harta atau biaya, dari sebagian orang ada yang merasa sayang untuk mengeluarkannya, bahkan dia menyimpannya di saldo atau di rekening bank karena tidak mau terkuras oleh zakat. Pengertian yang seperti itu adalah pengertian yang tidak bijak. Kita ibaratnya punya rezeki, ada pipa air. Pipa air itu isinya untuk melancarkan air. Kalau rezeki kita dalam ibaratkan dalam pipa air itu lancar, maka keluarlah dengan lancar. Nah, jika kita paralon itu ada kotorannya dan bahkan menumpuk, maka aliran air itu akan tersendat, bahkan tidak keluar. Itu intinya rezeki. Berarti dalam rezeki kita ada kotoran yang mesti dikeluarkan sebagaimana hak orang lain. Jadi anak-anakku, pas sekali fenomena yang terjadi pada orang-orang yang mampu itu ada pada arti daripada zakat secara harfiah, yang artinya zakat itu tumbuh, berkembang, menyucikan, dan membersihkan. Tadi Ibu sudah sebutkan, orang yang menyimpan hartanya berupa saldo atau aset, itu kadang kita tidak rela mengeluarkannya, tapi Allah berkehendak lain. Kadang uang itu keluar begitu saja dengan tidak menyenangkan, kadang-kadang dengan penipuan lah. Rekeningnya tersedot oleh hacker-hacker yang seperti zaman sekarang sudah canggih. Itu kita harus sadari, kalau terjadi pada diri kita, berarti dalam tabungan kita atau aset kita ada hak orang lain yang belum tersampaikan. Jadi untuk itu kita senantiasa berusaha merelakan harta kita untuk dibersihkan melalui zakat, terutama zakat nafs, yaitu diri sendiri, yaitu berupa zakat fitrah yang cuma 3,5 liter atau 3 kilo. Sekarang diuangkan jadi berapa? Mereka dengan ikhlas, bagi yang mampu
harus mengeluarkannya. Kadang yang mampu tidak mau, enggan, karena hartanya takut habis. Tapi Allah sudah menjanjikan kalau kita menyumbangkan sebagian harta yang ada pada diri kita, bukannya berkurang, malah bertambah. Demikian anak-anakku, itu adalah salah satu hikmah daripada berzakat. Bahkan ada orang yang tidak mau sama sekali membayar zakat, walaupun dia sudah nisab, ataupun sedikit pun atau sekecil pun bayar zakat fitrah, dia tidak mau. Karena mereka tadi itu takut habis hartanya. Ya, orang seperti itulah orang yang mentalnya duafa. Mental duafa itu apa? Mental yang selalu tidak punya, tidak mampu, tidak bisa, orang lemah, ya. Mungkin ini jarang dibahas oleh orang-orang mengenai zakat. Tapi perlu diketahui, mental untuk mengeluarkan zakat itu harus digembleng melalui dana-dana sosial yang ada di sekolah-sekolah kalian, takjiah lah, apalah, zakat fitrah, macam-macam yang ada di sekolah, itu adalah latihan buat kalian. Bagaimana caranya kita untuk keluar daripada mental duafa tadi? Yaitu caranya dengan mengkontribusikan harta kita sekecil-kecilnya, yaitu dengan zakat fitrah atau sedekah infak yang lainnya yang diadakan di sekolah tadi. Kita harus percaya kalau kita memberikan zakat kepada bank zakat fitrah atau bas yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah atau di instansi-instansi sekitar kalian, itu kita sudah tahu mereka terpercaya dan jujur, tidak akan korupsi. Umumnya orang yang kita percayai sebagai amil, mereka itu tidak akan berani main-main atau korupsi terhadap zakat. Lagi pula zakat itu didistribusikan di masyarakat sekitar kita juga. Efeknya langsung terasa, ya. Jadi terlihat kalau zakat fitrah ini diberikan ke siapa, ini diberikan ke siapa. Kita sudah tahu kan, setiap menjelang Lebaran kita suka melihat Pak RT atau amil berseliweran memberikan zakat kepada orang-orang yang diperhitungkan berhak menerimanya. Jadi jangan merasa ragu kita untuk memberikan zakat. Jadi disarankan kalau kita belajar untuk berzakat, intinya yang paling kecil adalah membayar zakat fitrah. Baik itu kita ditanggung oleh orang tua, oleh diri kita sendiri lebih baik. Itu mungkin kita akan terasa efeknya bagaimana hikmah daripada zakat fitrah. Yang terakhir yang Ibu himbau dan Ibu harapkan kepada kalian atau kita semua dapat membayar zakat dengan sukarela dan senang hati dan bahkan sukacita. Dan jangan khawatir, amal kita ini bermanfaat bagi yang menerima dan juga bagi kita, lebih banyak dan lebih baik lagi. Demikian bahasan dari Ibu mengenai zakat. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, hari-hari